Gue dulu percaya satu hal. Kalau mau maju, jangan terlalu peduli sama orang lain. Fokus sama diri sendiri, target jelas, jangan kebanyakan mikir perasaan. Dunia ini keras, kata orang. Dan kalau lo terlalu baik, lo bakal diinjek-injek. Jujur aja, pemikiran itu masuk akal. Kita sering lihat orang yang paling vokal justru yang paling cepat naik. Yang berani ambil panggung, yang pinter jual diri, yang jago klaim hasil tim. Sementara yang suka bantu, yang kerja di balik layar, seringnya cuma dapat capek dan ucapan terima kasih basi. Dari situ banyak dari kita jadi pelit secara emosional. Bukan pelit uang, tapi pelit energi. Semua ditimbang. Untung gue apa? Kalau nggak ada manfaatnya, ngapain? Hubungan jadi transaksional. Pertengahan jadi kayak kontrak tidak tertulis. Bahkan kebaikan pun dihitung. Masalahnya, hidup kayak gitu bikin lelah. Bukan capek fisik, tapi capek batin. Capek jaga jarak, capek curiga, capek mikir kalau setiap orang punya agenda tersembunyi. Dan anehnya, makin kita fokus ambil sebanyak mungkin, hidup malah terasa makin kosong. Sampai satu hari gue sadar, kok orang-orang yang hidupnya kelihatan tenang justru bukan yang paling agresif. Mereka nggak sibuk rebutan spotlight, tapi selalu punya tempat. Nggak ribut soal pencapaian, tapi namanya sering disebut. Nggak kelihatan sibuk cari koneksi, tapi selalu dikelilingi orang yang solid. Di situ gue mulai mikir, mungkin selama ini kita salah paham soal arti memberi. Memberi bukan berarti jadi korban, bukan berarti selalu bilang iya, bukan berarti lupa sama diri sendiri. Memberi itu soal nilai, tentang apa yang bisa kita tambahkan ke hidup orang lain tanpa mengosongkan hidup kita sendiri. Karena nyatanya, ada orang yang terlalu banyak memberi sampai habis, dan ada orang yang terlalu banyak mengambil sampai akhirnya sendirian. Dua-duanya sama-sama lelah, cuma bedanya yang satu capek karena dimanfaatin, yang satu capek karena nggak dipercaya. Yang jarang dibahas adalah jalan di tengah-tengah. Jalan di mana kita berani peduli, tapi tetap sadar batas. Jalan di mana kita bantu orang berkembang, bukan sekadar menyelamatkan. Jalan di mana kita nggak sibuk ngitung untung hari ini, tapi juga nggak naif soal masa depan. Pelan-pelan gue sadar, ketika kita konsisten memberi nilai, entah itu ide, waktu, perhatian, atau kejujuran, sesuatu yang menarik terjadi. Lingkaran kita berubah, percakapan jadi lebih bermakna. Orang datang bukan cuma karena butuh, tapi karena percaya. Dan kepercayaan itu nggak bisa dibeli. Lo bisa punya skill set setinggi apapun, tapi tanpa kepercayaan, pintu bakal tetap tertutup. Sebaliknya, orang mungkin lupa detail CV lo, tapi mereka ingat gimana rasanya dibantu sama lo di saat penting. Bukan karena lo harap balasan, tapi karena dampak itu nyata. Tapi ya, hidup dengan cara ini butuh keberanian, karena hasilnya nggak instan, nggak bisa diposting, nggak selalu kelihatan. Kadang lo ngerasa jalan sendiri sementara orang lain kelihatan lebih cepat. Dan di titik itu, godaan terbesar adalah berubah jadi orang yang dingin. Padahal yang sering nggak kita sadari, hidup itu panjang. Dan di perjalanan panjang itu, reputasi berjalan lebih dulu daripada kita. Cara kita memperlakukan orang pelan-pelan membangun cerita tentang diri kita. Dan cerita itu menyebar, bahkan saat kita nggak ada di ruangan. Hidup yang bertumbuh bukan dibangun dari satu momen viral, tapi dari konsistensi kecil yang jarang disorot. Dari sikap yang sama, mau ada yang lihat atau enggak. Anak muda sering dikasih dua pilihan ekstrim, jadi people pleaser atau jadi egois. Padahal hidup dewasa ya soal keseimbangan, tentang bisa peduli tanpa kehilangan arah, tentang bisa kuat tanpa harus keras. Dan lucunya, ketika kita berhenti terlalu fokus sama diri sendiri, hidup justru terasa lebih penuh. Bukan karena kita menghilang, tapi karena kita jadi relevan. Kita jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari ego kita sendiri. Karena pada akhirnya, hidup bukan cuma soal seberapa jauh lo melangkah, tapi siapa aja yang hidupnya ikut berubah karena kehadiran lo. Dan mungkin tanpa sadar, saat lo berhenti terlalu sibuk mengambil, hidup mulai memberi lebih banyak dari yang pernah lo rencanakan. Karena di titik tertentu, kita akan sadar, hidup yang isinya cuman gue, dan gue, itu sempit. Mungkin kelihatan aman, tapi rapuh. Begitu satu hal runtuh, kita jatuh sendirian. Gak ada yang benar-benar pegangin, karena selama ini kita juga gak jarang benar-benar hadir buat orang lain. Banyak dari kita takut memberi karena trauma. Pernah dimanfaatin, pernah disepelein, pernah ngerasa kebaikan dianggap kewajiban.
Dan luka-luka itu bikin kita bangun tembok tinggi. Kita jadi lebih dingin, lebih hati-hati, lebih tertutup. Bukan karena jahat, tapi karena lelah. Tapi tembok yang terlalu tinggi bukan cuma ngelindungin dari rasa sakit, dia juga ngelindungin kita dari koneksi yang bermakna. Hidup mulai berubah ketika kita berani nurunin tembok itu sedikit. Bukan buat semua orang, tapi buat orang yang tepat. Bukan dengan mengorbankan diri, tapi dengan kesadaran. Kita belajar bilang cukup tanpa merasa bersalah, dan belajar bilang iya tanpa terasa terpaksa. Di situ kedewasaan mulai kelihatan. Kita mulai sadar, gak semua orang pantas dapat akses ke energi kita. Tapi bukan berarti gak ada yang pantas sama sekali. Ada orang-orang yang begitu kita bantu berdiri, justru berdiri di samping kita, bukan di atas kita. Dan orang-orang seperti itu biasanya datang bukan karena kita sibuk cari mereka, tapi karena kita konsisten jadi diri yang bernilai. Nilai itu bukan soal sok pintar, bukan soal paling benar, tapi soal bisa diandalkan, soal hadir saat dibutuhkan, soal jujur walau nggak nyaman, soal berani ngasih tanpa harus mumumin. Pelan-pelan hidup jadi lebih luas, bukan karena kita punya lebih banyak, tapi karena kita berbagi ruang. Ruang buat kolaborasi, ruang buat tumbuh bareng, ruang buat salah dan belajar. Dan di titik itu, sukses juga berubah makna. Bukan lagi soal seberapa tinggi posisi, tapi seberapa banyak kepercayaan yang kita pegang. Bukan lagi soal siapa yang kalah, tapi siapa yang masih mau jalan bareng. Kita sering lupa bahwa jaringan terkuat bukan dibangun dari kepentingan, tapi dari konsistensi sikap. Orang boleh lupa apa yang kita katakan, tapi mereka ingat gimana cara kita membuat mereka merasa aman, dihargai, dan didengar. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dipalsukan. Mungkin proses ini nggak bikin kita viral, nggak bikin semua orang kagum, tapi ini bikin hidup lebih stabil, lebih tahan banting, lebih manusiawi. Karena saat suatu hari kita jatuh, dan kita pasti jatuh, yang kita butuhkan bukan pembuktian, tapi pegangan. Dan pegangan itu datang dari hubungan yang kita rawat jauh sebelum kita membutuhkannya. Hidup dewasa itu bukan soal menang terus, tapi soal bangun sistem yang bikin kita nggak hancur saat kalah. Dan sistem itu seringkali bernama kepercayaan, reputasi, dan hubungan yang tulus. Jadi kalau hari ini lo lagi di fase mikir, gue harus fokus ke diri sendiri dulu, itu nggak salah. Tapi jangan lupa, diri sendiri juga tumbuh lewat interaksi, lewat kontribusi, lewat keberanian buat jadi manusia yang berdampak, bukan cuman aman. Karena di ujung hari, hidup yang paling memuaskan bukan hidup yang paling banyak mengambil, tapi hidup yang meninggalkan bekas baik, bahkan setelah kita pergi dari ruangan. Dan mungkin justru di sanalah kita menemukan bentuk sukses yang paling jarang dibicarakan, tapi paling lama bertahan.